Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asirianti dari Universitas Budi Tarakan, peserta Latsar CPNS Gelombang 10 tahun 2020. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang apa yang saya dapatkan tentang komitmen mutu yang disampaikan oleh Ibu Veronica Hana Naibaho SSMAP MSc. Tadi sudah disampaikan beberapa hal, ini bertujuan agar kami mampu menciptakan berbagai tindakan kreatif dalam memberikan layanan publik. Yang kedua, agar kami mampu menunjukkan sikap kreatif, inovatif dalam menampilkan kinerja, dan memberikan layanan yang komitmen terhadap mutu. Yang ketiga, agar kami mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagai ASN yang bertanggung jawab. Nah, dari paparan yang sangat luar biasa tadi, kemudian saya rangkum bahwa komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Nah, di sini kita ketahui bahwa pelayanan publik yang bermutu memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat yang sejahtera dan adil. Nah, kemudian juga saya simpulkan bahwa ada nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama adalah efektivitas, bahwa efektivitas merupakan menunjukkan tingkat ketercapaian target yang direncanakan baik jumlah dan hasil. Yang kedua adalah efisien, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Yang ketiga adalah inovatif, yaitu ini muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan di sekitarnya. Yang keempat adalah mutu, yaitu berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Selanjutnya, ada teknik atau metode perbaikan mutu juga. Yang pertama adalah plan, yaitu perencanaan atau melakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi atau kemudian penyebabnya dan bagaimana solusinya. Yang kedua adalah do, yaitu melaksanakan. Ini merupakan rencana aksi yang sudah disusun dan harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Yang ketiga adalah cek, yaitu pemeriksaan apakah rencana aksi sudah dilakukan dan sudah berjalan dengan semestinya. Yang keempat adalah act, yaitu kemampuan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut berikutnya. Selanjutnya ada 5 juga pilar manajemen mutu. Ini ada produk, pemimpin, proses, komitmen, dan organisasi. Nah, kenapa organisasi di tengah? Kita lihat ya, bahwa kelima pilar ini sangat keterkaitan ya, atau sangat bergantung, bahwa organisasi itu kan merupakan pilar tengah yang membuat berorientasi. Jadi produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu juga. Nah, dengan dukungan komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi, maka organisasi tidak dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa adanya pemimpin yang kredibel. Nah, selanjutnya kita refleksi bahwa setiap lembaga itu pasti punya masalah. Nah, tadi diminta kami ini untuk berkelompok dan saya mengambil ada masalah di FKIP UBT. Yang pertama adalah rendahnya mahasiswa tentang teknik penulisan artikel, yang kedua kurangnya kontrol dalam pembimbingan dan kegiatan KKN PPL, yang ketiga rendahnya etika mahasiswa kepada dosen, yang keempat kurangnya alat dan bahan praktikum. Selanjutnya, dari kelima isu aktual tadi, kemudian kita identifikasi menggunakan USG, yaitu urgent, serius, dan growth. Nah, di antara 5 itu ternyata jumlah atau skor yang paling banyak itu adalah isu nomor 1, yaitu rendahnya pemahaman mahasiswa tentang teknik dan tata cara penulisan artikel. Oleh karena itu, ini kami analisis dengan menggunakan fishbone, yaitu dengan tulang ikan, dan bagaimana kita menjabarkan tentang literasinya terkait dengan kurang pemahaman tentang plagiarisme, kemudian materialnya kurang referensi dalam penulisan artikel, kemudian ada efisiensi yaitu kurang waktu dalam menyusun artikel, efektivitasnya adalah kurangnya pembimbingan kepada mahasiswa. Nah, dari semuanya ini kemudian kami simpulkan bahwa ada rendahnya pemahaman mahasiswa tentang teknik dan tata cara menulis artikel. Dengan demikian maka kami buat program dan di sana ada nilai-nilai dasar aneka. Yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab, artinya bagaimana bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis oleh mahasiswa itu. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme, yaitu tidak menggunakan yang bukan haknya atau menghargai karya orang lain, karena yang namanya kegiatan menulis itu tentu memerlukan referensi dari buku dan tulisan orang lain. Kemudian ada etika publik, yaitu taat aturan. Taat pada aturan, pada sistematika penulisan, dan sebagai seorang penulis. Yang keempat adalah komitmen mutu, yaitu mutu menghasilkan tulisan yang berkualitas dan dipublish di jurnal-jurnal internasional atau jurnal terindeks
atau terakreditasi yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dan yang kelima adalah anti korupsi, yaitu jujur, artinya menghindari plagiarisme. Nah, di sini ada program kegiatan aktualisasi yang dari atas tadi kemudian diturunkan di sini, yaitu coaching klinik pada mahasiswa semester akhir dalam menyusun artikel. Dalam hal ini kegiatannya ada 4, yaitu mengadakan workshop penulisan artikel, ada menyelenggarakan webinar ya, karena saat ini masa pandemi COVID-19. Yang kedua ada training penulisan artikel, kemudian yang ketiga pengenalan tentang plagiarisme, yang keempat tentang pendampingan penulisan artikel. Nah, itu tadi apa yang bisa saya sampaikan. Kemudian itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.